Salam sejahtera bagi sahabat inspirasi. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita semua sepanjang hari ini. Inspirasi hari ini terdapat dalam Kejadian 22 ayat 8, demikian dituliskannya. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sahabat inspirasi, pernahkah kita melihat ada orang yang mundar-mandir ke sana kemari tanpa arah tujuan dalam perjalanannya? Atau mungkin ada orang yang kehidupannya terus berjalan tanpa tujuan? Hanya orang stres dan depresi saja yang berjalan tanpa arah dan tujuan. Karena pikiran terganggu dan rasa hampa menekan hidupnya. Tetapi bagi Abraham tidaklah demikian. Yaitu ketika ia dipanggil untuk berpisah dari bangsa dan tanah airnya. Terdapat dalam Kejadian 12 ayat 1. Serta ketika ia pergi tanpa mengetahui tujuannya. Kalau kita baca dalam Ibrani 11 ayat 8. Begitu juga ketika Allah meminta anak satu-satunya yang ia kasihi, yaitu Ishak, untuk dipersembahkan kepada Allah. Abraham harus berjalan membawa anaknya naik ke Gunung Moria. Bisa dibayangkan bagaimana hati Abraham. Ia pasti merasa gundah dan sedih akan kehilangan anak satu-satunya yang akan mati dan tak dapat bersamanya lagi untuk selama-lamanya. Segala kemungkinan bisa terjadi pada diri kita, yaitu kecewa, marah, protes, stres, depresi, dan bahkan tidak mempercayai Allah dan janjinya kepada kita. Kita harus mengalami hal-hal yang sama. Itulah sifat dasar manusiawi kita. Hal ini juga bisa terjadi dalam diri Abraham. Ketika iman dan pengharapannya kepada Allah diuji seberat-beratnya, apakah ia masih tetap setia kepada Allah? Atau kesetiaannya terhadap Allah sudah berubah karena beralih kepada Ishak, tempat ia mewariskan segala kekayaan dan menaruh pengharapannya pada anak tunggalnya itu? Kitab suci mencatat bahwa Abraham tetap teguh menjalankan perintah Allah. Karena segala berkat akan melimpah dalam kehidupan Abraham dan keturunannya. Karena ia berjalan dengan iman. Itulah kunci berkat dalam hidup Abraham. Terkadang saudara tidak mengerti mengapa sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi ketahuilah satu hal, bahwa saat kita diperhadapkan dengan ujian, saat itulah berarti Allah sedang bersiap untuk meningkatkan mutu hidup kita menjadi lebih baik bila kita tetap berjalan dengan iman dan mencapai setiap maksud Tuhan agar kita menikmati berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Yang menjadi perenungan kita hari ini adalah, mari kita berjalan dengan iman, tetapi harus kita bayar dengan ketaatan kita kepada Allah. Agar dengan demikian kita menikmati setiap janji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hati kami kembali bersyukur hari ini. Kami memiliki Allah yang begitu baik untuk kami semuanya. Ketika hati kami penuh dengan kekecewaan, marah, dan masalah tantangan. Tetapi Engkaulah ya Tuhan, kekuatan hidup kami semuanya. Engkau telah mengorbankan diri-Mu agar kami menikmati hidup itu dan menikmati setiap berkat
berkat-Mu ketika kami beriman, berserah penuh kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya dalam berkat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati.